Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bacaan sabda Tuhan untuk hari Minggu biasa yang ke-8 yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 9 ayat 39, bab 6 ayat 39 sampai 45. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari Minggu biasa yang ke-8 ini, Tuhan mengajarkan kepada kita yang intinya supaya kita tidak dengan mudah menghakimi orang lain dengan sebuah kesalahan yang bagi kita merupakan perlu kita lakukan untuk mencari solusinya, padahal kita sendiri juga melakukan suatu persoalan atau kejahatan, kesalahan yang sama. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajarkan kita tidak salah kita untuk meminta seseorang atau meminta sahabat kita untuk merefleksikan kesalahannya. Tetapi bukan kita menghakimi bahwa kesalahannya itu perlulah kita yang menghakiminya atau memberikan suatu penilaian terhadapnya. Tuhan mengatakan bahwa sebelum kita memberikan atau melihat balok yang ada pada mata saudaramu, lihatlah dulu balok yang ada di dalam matamu sendiri. Artinya begini, bahwa setiap manusia tidak ada yang terluput dari apa yang dinamakan dengan kesalahan. Jadi setiap manusia itu akan berada atau akan jatuh dalam sebuah kesalahan, dan terkadang kesalahan yang dilakukan itu sama persis dengan kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita yang lain. Dan oleh karena itu Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita atau menunjukkan kepada kita supaya jangan menghakimi saudara kita, ya, atau supaya jangan mengadili saudara kita tanpa kita harus merefleksikan diri kita terlebih dahulu. Sebab bagi Tuhan, kata-kata penghakiman yang kita lakukan itu lahir dari hati kita. Dan kata-kata itu sebenarnya adalah sebuah kemunafikan. Misalnya kita mengatakan, "Sahabatku, mungkin sebaiknya engkau harus merefleksikan dirimu, atau kesalahanmu itu sudah mencapai pada puncaknya dan tidak ada lagi hal yang perlu diampuni atau dibuktikan bahwa engkau sudah bersalah." Kata-kata itu bagi Yesus itu adalah sebuah kata-kata kemunafikan yang lahir dari hati yang jahat. Sebab kata-kata itu mengandung suatu penghujatan dan sekaligus itu adalah sebuah penghakiman bahwa kita
seolah-olah memberikan atau mencap bahwa orang atau sahabat kita, saudara kita itu adalah orang yang sudah bersalah. Namun ternyata apa yang dia lakukan itu juga kita lakukan dan ada di dalam diri kita. Di situ Tuhan mengajak kita, kalau memang kita berada dalam posisi itu, sebelum kita memberikan sebuah wejangan atau nasihat atau suatu klaim kepada yang lain, kita harus melihat diri terlebih dahulu. Apakah saya ini sudah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tulus, yang jujur, yang bersih, atau bagaimana? Ataukah saya ini sudah terbebas dari kejahatan atau kesalahan? Kalau kita bisa melihat diri kita, maka kita akan berada pada suatu titik. Kita tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi kita bersama-sama dengan yang lain mencoba untuk memperbaiki sebuah kesalahan yang dilakukan. Bagi Tuhan, orang yang suka menghakimi itu adalah orang yang munafik. Dan setiap kata-kata yang disampaikannya itu lahir dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Tetapi bagi Tuhan, setiap orang yang menyadari kesalahan dirinya sendiri dan juga menyadari bahwa orang lain itu bersalah, sama juga seperti diri saya tidak terluput dari kesalahan, maka itu akan keluar dari hati kita kata-kata yang menyejukkan hati, atau kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang meneguhkan, bukan sebuah kata-kata yang menyudutkan sesama. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, Tuhan Yesus pada intinya itu menghargai hidup manusia atau menghargai manusia daripada apapun yang ada di luar itu. Hukum, aturan-aturan budaya, aturan-aturan lain yang mengikat dan menjatuhkan manusia atau menjatuhkan martabat manusia, bagi Tuhan itu semua adalah norma-norma atau aturan-aturan yang tidak perlu dipatuhi atau perlu dijauhi atau dikoreksi, diperbaiki lagi. Sebab bagi Tuhan, hidup manusia itu lebih penting daripada hal-hal eksternal di luar itu. Dalam konteks kita mungkin saat ini atau diri kita mungkin menyaksikan atau mengalami sendiri bagaimana aturan atau bagaimana kebijakan-kebijakan itu tidak seimbang, ya. Bahkan kebijakan itu dianggap sebagai suatu yang benar dan tidak boleh diganggu-gugat, tetapi pada hakikatnya aturan atau kebijakan itu menghancurkan hidup manusia, menghancurkan martabat manusia, atau tidak menunjukkan suatu nilai yang menegakkan kemanusiaan. Mungkin kita sendiri mengalaminya, mungkin kita sendiri menjadi kurban dari kebijakan-kebijakan itu. Di sini teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan fenomena atau realitas seperti itu, Tuhan hanya mengajak kita untuk tidak berhenti berdoa agar kita tetap teguh di dalam iman, kita tetap teguh di dalam hati yang murni, yang terarah kepada Tuhan, sehingga bagaimanapun juga posisi kita seperti itu akan tampak keluar, ya, akan terpancar, di mana kita pun akan disegani, dan pelan-pelan orang-orang yang mungkin merasa diuntungkan dari rencana mereka yang mengabaikan sesama, mengabaikan hidup manusia, akan melihat diri kita itu mempunyai makna atau mempunyai sesuatu yang lain dari yang lain, dan mungkin mereka akan pelan-pelan tampil berubah, ya, atau bisa membelokkan kembali aturan atau kebijakan yang berlaku itu, yang berat sebelah itu. Tentu di sini teman-teman yang terkasih, Tuhan mau mengajak kita bahwa hati kita yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik atau tindakan yang baik. Tuhan menekankan kepada kita untuk tetap pada posisi hati yang baik, di mana menyadari sakramen baptis yang telah kita terima, bahwa kita ini sudah menjadi bagian dari Allah atau sudah menjadi anak-anak Allah, yang tentunya kehadiran kita di tengah dunia, di tengah lingkungan kita, tengah lingkungan pekerjaan, masyarakat, dan keluarga itu adalah tanda kehadiran Allah yang tentunya menawarkan atau menampilkan kebaikan dan kebenaran bersama. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari Minggu biasa yang ke-7 ini
semakin menguatkan, meneguhkan kita untuk terus menegakkan apa yang terbaik, sehingga nama Tuhan semakin dirasakan, dialami oleh semua orang, dan diri kita pun bermakna bagi yang lain. Semoga